Ya pemirsa, pasca pembunuhan dan karyawan PT Indo Papua oleh KKB di Kalibrasa Kampung Kribun Yahukimo Papua, Polres Yahukimo dibantu tim Nemangkawi dan Brimob. Nemangkawi Polda Papua melakukan penyisiran dan mengevakuasi karyawan PT Indo Papua. Baku tembak terjadi 2 kali pemirsa, yakni di Jembatan Braza dan di sekitar Kalibele. Ya, situasi mencekam pemirsa ketika anggota Brimob, tepatnya terdapat 4 anggota polisi yang terluka akibat baku tembak yang terjadi antara Brimob dan juga kelompok KKB di Papua. Hal ini terjadi pasca pembunuhan 2 karyawan PT Indo Papua yang dilakukan oleh KKB di Kalibrasa Kampung Kribun Yahukimo Papua. Polres Yahukimo dibantu tim Nemangkawi dan Brimob Polda Papua ini melakukan penyisiran dan mengevakuasi karyawan PT Indo Papua. Baku tembak terjadi sebanyak 2 kali, yakni di Jembatan Kalibraza dan di sekitar Kalibele. Akibat peristiwa tersebut, 4 anggota kepolisian terluka, yakni AKP Putu Edi Wirawan, Ibtu Arif Rahman, Bribka Irwan, dan Baratu Nimrod. Pasca baku tembak, aparat gabungan masih bersiaga dan melakukan pengejaran terhadap KKB. Terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini kelompok KKB terus melakukan serangan berupa penembakan oleh kepolisian, yang dimana di sini adalah kelompok Brimob. Dan kemudian ini menyebabkan 4 orang terluka. Dari laporan yang diterima pemirsa, awalnya saat tiba di TKP pembunuhan 2 pekerja jembatan di Sungai Braza, yakni rombongan anggota Brimob ditembaki saat berada di pertigaan Jalan Trans Papua, ruas Jalan Dekai, Kabupaten Yahukimo Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Selain penembakan, pemirsa, KKB ini juga melakukan penutupan jalan dengan membentangkan pepohonan di tengah jalan hingga menghambat perjalanan. Tadi
Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan bagaimanakah situasi di Papua saat ini, saya sudah terhubung dengan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Deva Kiri. Halo, Selamat siang Pak Kapolda. selamat siang Mbak Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Kapolda, boleh diceritakan ataupun diinformasikan lebih lanjut kepada pemirsa Pak, bagaimana situasi di Papua hingga siang hari ini Pak? Kalau membicarakan situasi di Papua hingga saat ini sebenarnya ini dalam keadaan aman, kondusif ya. Jadi tidak seperti yang mungkin dibilang semuanya itu ada gangguan. Memang secara menyeluruh kita ada beberapa titik itu yang sering terjadi gangguan bersenjata. Namun ini eskalasinya tidak seperti beberapa bulan lalu. Sehingga boleh saya sampaikan bahwa sangat kondusif sebenarnya di Papua. Kejadian yang ada di daerah pegunungan ini kan sangat jauh juga dengan kita yang ada di daerah pesisir. Kira-kira begitu Mbak Tiara. Baik Pak Kapolda, boleh diceritakan lebih rinci kembali Pak, ini untuk kronologi kemudian juga waktu kejadian, ini seperti apa Pak Kapolda? Kemarin itu memang ada informasi bahwa ada pembakaran kendaraan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Sehingga Polres setempat, Polres Yaukimo, ini bersama anggota Brimob yang ada di Yaukimo itu melakukan respon untuk mendatangi TKP yang kemudian memang menemukan ada 2 korban di dalam mobil. Lalu melakukan penyelidikan dan mengambil informasi memang ada beberapa karyawan yang di camp itu juga, camp Indo, itu melarikan diri sehingga dari tim kita yang ada di Yaukimo, baik Brimob maupun dari Satgas Nemangkawi melakukan respon untuk mencari para karyawan lain dan alhamdulillah ya itu bisa kita ketemu dan memang sempat ada gangguan kontak tembak namun bisa kita atasi dan semua karyawan yang mengungsi itu sudah bisa kita selamatkan dan sudah kembali ke ibu kota Kabupaten Yaukimo di DKI. Kira-kira begitu Mbak Tiara. Pak Kapolda, ini untuk kelompok KKB yang kemudian terlibat, apakah sudah teridentifikasi atau mungkin sudah ada penangkapan terhadap kelompok-kelompok tersebut? Kalau di Yaukimo ini kan sebenarnya ada kelompok yang baru kemarin, kalau kita nggak salah beberapa waktu lalu kan merampas senjata dari teman-teman TNI. Ini yang sedang aktif melakukan gangguan, melakukan hal-hal yang untuk menakut-nakuti masyarakat, sehingga kemarin kita memang sudah mengirim tim itu 2 peleton Brimob dari Papua dan teman-teman dari Satgas Nemangkawi untuk melakukan penindakan hukum di daerah Yaukimo. Kami memang lagi membutuhkan beberapa waktu dan tentunya akan kita lakukan tindak tegas. Baik, untuk informasi 4 anggota Brimob yang kemudian terluka pada saat penembakan Pak Kapolda, ini seperti apa kondisinya saat ini? Anggota kita yang kena tembak ini sebenarnya bukan kena tembak karena rekoset saja. Ada kena di helm, pecahannya itu yang mengenah di anggota yang lainnya. Lukanya tidak besar, hanya goresan-goresan karena serpian dari pecahan peluru. Kira-kira itu Mbak, dan semua sudah bisa ditangani secara medis. Baik, terima kasih Kapolda Papua Irjen Pol Matius Deva Kiri atas informasi yang telah diberikan kepada pemirsa TV One. Terima kasih Pak.